Alhamdulillah dengan izin Allah pada siang hari ini saya dapat bersilaturahim dengan kita semua di sini bersama segenap keluarga besar Brawijaya dan juga teman-teman para qurra, para hufadz Ahlul Quran di Masjid Raden Fatah ya. Dan kebetulan insyaallah pada haul Raden Fatah yang akan datang di Demak juga saya yang isi tabligh akbarnya. Jadi didahului oleh Raden Fatah yang masih mahasiswa ini. Hamba Allah bagus inilah. Kadang kita bangga dinisbatkan menjadi bagian dari satu keluarga. Kamu dari mana? Keluarga Cendana, bangga. Keluarga mana? Keluarga Cikeas, bangga. Keluarga mana? Keluarga Keraton, bangga. Tapi mungkin kita lupa ada yang harus lebih dibanggakan, di mana Rasulullah pernah bersabda, Ahlul Quran, Ahlullah wa khassatuhu. Ahli Al-Quran, para pembaca Al-Quran, penggemar Al-Quran itu Ahlullah, keluarganya Allah. Apalagi yang lebih membanggakan dari itu? Mudah-mudahan kita semua betah menjadi keluarga Allah. Dan saya bangga tadi di bawah menyaksikan khataman yang katanya seminggu ya, mengingatkan saya 30 tahun yang lalu pada waktu menghafal Al-Quran di perguruan tinggi ilmu Al-Quran. Di sarapan paginya kita biasanya bengok-bengok baca Al-Quran. Hamba Allah, Yahudi itu menurut asalnya bukan nama agama. Yahudi adalah nama organisasi kemasyarakatan umat Nabi Musa yang didirikan sepeninggal Nabi Musa dan penamaannya diambil dari nama tokoh terkenal mereka, Yahuda. Tapi mengapa belakangan kalau disebut nama Yahudi kesannya nama sebuah agama? Karena memang fanatisme dan rasa cinta para pendiri, pengurus, anggota dan seluruh penghuni sekretariat Yahudi lebih tinggi pada Yahudinya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Musa. Kalau agama yang dibawa oleh Nabi Musa disakiti, mereka tinggal diam. Tapi kalau Yahudi disenggol sedikit saja, mereka marah, siap menumpahkan darah. Demikian juga dengan Nasrani. Nasrani itu menurut asalnya bukan nama agama, tapi nama ormas keagamaan yang didirikan oleh para pengikut Nabi Isa setelah kepergian Nabi Isa, dan penamaannya diambil dari nama daerah, yaitu Nasiroh atau Nazaret. Lalu mengapa sekarang kalau disebut nama Nasrani kesannya jadi nama sebuah agama? Karena kecintaan dan fanatisme para penganut, pendiri dan pengurus Nasrani lebih tinggi kepada Nasraninya daripada kepada agama yang dibawa oleh Nabi Isa. Yahudi dan Nasrani ini memiliki referensi yang sama, yaitu kitab Taurat. Kalau orang Yahudi membaca Taurat itu karena memang kitabnya turun kepada kanjeng Nabi Musa, Nabi mereka sendiri. Dan juga kalau Nasrani membaca kitab Taurat karena Yesus pernah mengatakan, jangan sangkakan aku datang hendak merombakan hukum Taurat, aku datang justru untuk menggenapkannya. Tapi anehnya Al-Quran menceritakan, وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.
wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai'. Orang-orang Yahudi berkata, itu orang-orang Nasrani itu ahli bid'ah. Wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai'. Sebaliknya orang-orang Nasrani mengatakan itu orang-orang Yahudi itu aliran sesat. Kitab sucinya sama, referensinya sama, tapi Yahudi dan Nasrani saling menuduh bid'ah dan sesat. Mengapa ini terjadi? Ujung ayat, kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Seperti itulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama akan seperti mereka. Hamba Allah. Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran bukan untuk gendu-gendu rasa, nah cara orang Jawa itu. Bukan untuk pengantar tidur. Tidaklah Allah menceritakan ini di dalam Al-Quran kecuali ada dua hal yang dipesankan. Pertama, hei umat Muhammad, apa yang terjadi di kalangan Yahudi dan Nasrani mesti terjadi di tengah-tengah kamu. Yang kedua, hei umat Muhammad, kalau peristiwa ini terjadi, berusahalah kamu sekuat tenaga untuk tidak tercela seperti orang-orang yang aku ceritakan tadi. Kalau Yahudi itu adalah ormas keagamaan yang didirikan berdasarkan nama tokoh, nanti di tengah umat Nabi Muhammad juga ada ormas-ormas yang namanya diambil dari nama tokoh. Kalau tokohnya itu Muhammad bin Abdul Wahab, nanti ada Muhammadiyah atau Wahabiyah, ada. Boleh, gak ada yang larang. Wong mencintai ulama itu wajib kok. Kalau tokohnya itu adalah ulama, nanti ada ormas namanya Nahdlatul Ulama. Boleh, gak apa-apa. Kalau tokohnya itu salaf, nanti ada salafi. Boleh. Kalau Nasrani itu pengambilan nama ormasnya diambil dari nama daerah, nanti umat Muhammad juga ada. Kalau Arab tuh Arabi, ada Al-Ba'sul Arabi, partai Ba'snya Saddam Hussein. Kalau dalam bahasa Arabnya tanah air itu Al-Waton, nanti ada Nahdlatul Waton. Boleh, nggak masalah. Yang jadi masalah dua. Pertama, Yahudi dan Nasrani menjadi tercela bukan karena pembuatan nama ormasnya, karena kecintaan kepada ormas lebih tinggi daripada kepada agama yang sebetulnya menjadi landasan berdirinya ormas itu. Ya, sekarang kita tanya, kira-kira umat Islam Indonesia itu lebih cinta agamanya apa ormasnya ya? Kira-kira lebih semangat ngaji agama apa ngaji partai politik ya kira-kira? Dah usah disambut, gak usah dijawab. Hari ini pengajian tabligh akbar, judulnya Islam gitu. Islam apa ormas ini? Islam, ya cuma segini. Segini pun duduknya sudah macam-macam. Ada yang selonjor, ada yang miring kanan, miring kiri, topang dagu, handphone bunyi keluar. Coba minggu besok adakan pengajian di sini, judulnya misalnya Partai Bubui Bulan atau Panon Poe. Panon matahari ya sudah. Ganti gambarnya bukan lagi 2 kalimat syahadat, ganti boleh gambar matahari, gambar bulan, gambar bintang, gambar bumi. Penuh ruangan ini dan seragamnya sama semua. Jika itu terjadi berarti kecintaan kita pada ormas lebih tinggi daripada agamanya, berarti 50% akhlak Yahudi dan Nasrani sudah pindah ke kita.
Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Yahudi dan Nasrani dicela oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka membaca kitab suci yang sama tapi saling menuduh bid'ah satu dengan yang lain. Nah, kira-kira di Indonesia ini sekarang sudah ada apa belum kelompok yang hobinya bid'ah kayak orang lain terus? Kamu bid'ah, aku yang sunnah. Aku yang hidayah, kamu yang dolalah. Aku yang ahlu sunnah wal jamaah, kamu yang ahlu sunda wal jawa. Udah ada ya. Dan ini dominan di kalangan mahasiswa. Mengapa di Indonesia dan di dunia Islam hari ini muncul kelompok-kelompok yang hobinya cuma bid'ah kayak orang lain? Asal beda penampilannya bid'ah. Kembali ke Quran tadi. Kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qaulihim. Begitulah kalau orang-orang yang tidak punya ilmu ikut bicara agama, mesti ngomongnya sama. Saya punya guru besar bidang tafsir yang sangat terkenal, Profesor Dr. Quraisy Shihab. Diakui atau tidak Indonesia, beliau nomor satunya, mau bicara apapun. Tapi anehnya beliau tidak pernah mengatakan dalam pengajiannya bid'ah, dolalah, sesat, aku benar sendiri. Kenapa nggak ngomong begitu? Pinter. Saya punya guru mantan ketua umum MUI, Profesor Kiai Haji Muhammad Ali Yafi, pakar fikih Indonesia bersama Mbah Kiai Sahal Mahfud. Bertahun-tahun saya bergaul dengan mereka, nggak pernah dengar beliau mengatakan ini bid'ah, ini sesat, ini dolalah, aku yang sunnah. Kenapa? Pinter.